Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena jilid 4C tema 7 yang berjudul Indahnya Keragaman di Negeriku. Kita lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu langsung saja dibuka halaman 149 adik-adik. Di halaman 149 ini ada ayo berlatih IPS. Nomor 1, tuliskan 5 macam bahan tambang, lokasi ditemukannya, dan pemanfaatannya. Bahan-bahan tambang itu ada 5. Yang pertama, bahan batu bara, ditemukan di Bukit Asam. Kemudian manfaatnya adalah untuk bahan bakar lokomotif. Yang kedua adalah minyak bumi, ditemukan di Dumai, gunanya untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Yang ketiga ada batu kapur, ditemukan di Gresik, gunanya untuk bahan bangunan. Yang keempat, perak ditemukan di Bangka Belitung, digunakan untuk bahan perhiasan. Dan yang terakhir adalah emas, ditemukan di Melabuh untuk bahan perhiasan juga. Kita lanjut ke nomor 2 adik-adik. Tuliskan bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan industri berikut. A. Penerbitan buku, B. Makanan kaleng, C. Konveksi kaos, dan D. Minuman teh kemasan. Untuk yang A, jawabnya kertas dan tinta. Yang B jawabnya kaleng. Yang C jawabnya kain katun dan tinta. Yang D jawabnya daun teh, air dan gula. Air dan gula. Nomor 3, mengapa daerah perkotaan sangat cocok untuk kegiatan perekonomian perdagangan? Jawabnya adalah karena daerah perkotaan merupakan pusat aktivitas manusia berlangsung. Kita lanjutkan ke nomor 4. Tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh bidang profesi berikut. Ada guru, montir, dokter, pustakawan. Apa kegiatannya yang dilakukan mereka? Jawabannya yang pertama, guru adalah mengajar murid. Kemudian montir adalah memperbaiki kendaraan bermotor. Kemudian dokter ya adik-adik ya. Dokter jawabnya mengobati orang sakit. Kemudian yang D, pustakawan, jawabnya adalah menjaga perpustakaan atau merapikan buku. Kita lanjut ke halaman 151. Ayo berlatih PPKN. Bahasa atau PPKN ini adik-adik. Oke, halaman 151 PPKN. Baca dulu sebuah teks yang berjudul Perwujudan Toleransi Antara Umat di Kota Banjar. Pertanyaan nomor 1, keragaman apa yang diceritakan pada teks di atas? Jawabnya adalah keragaman agama. Nomor 2, bagaimana perwujudan toleransi pada keragaman tersebut? Jawabnya adalah saling menghormati agama lain dalam menjalankan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Nomor 3, apa yang membuat toleransi masih mengakar kuat di Kota Banjar? Jawabannya adalah dukungan dan kesadaran masyarakat akan toleransi antar umat beragamanya. Nomor 4, menurutmu manfaat apa yang diperoleh dari perwujudan toleransi pada teks di atas? Jawabnya adalah tercipta kerukunan, perdamaian, dan kenyamanan hidup. Kita lanjutkan ke halaman 152. Adalah ayo berlatih bahasa Indonesia. Adik-adik silakan dibaca dulu sebuah teks yang berjudul Keragaman Budaya Pangan Nusantara. Nomor 1, setelah membaca teks tersebut, buatlah sebuah ringkasan berdasarkan isi teks tersebut di buku latihanmu. Saya tidak menuliskan ringkasannya di lembaran saya ya adik-adik ya. Saya langsung garis-garis aja mana-mana kalimat yang perlu adik-adik tulis sebagai ringkasan. Silakan, yang pertama adalah kalimat pertama ini, bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Kemudian tulis lagi ini adik-adik, setiap suku bangsa memiliki keunikan dan kekhasan budaya masing-masing. Tulis lagi, seni budaya ini merupakan bentuk tradisi masing-masing daerah. Loncat ke sini, pada tahun 2013, Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar acara gelar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Kemudian kita loncat ke sini adik-adik, agar gelar budaya Nusantara tersebut menampilkan tradisi-tradisi budaya pangan yang ada di Indonesia, seperti tradisi merdang, meredam, dan lamporan. Langsung ke bawah adik-adik.
Selain tradisi budaya pangan, acara ini juga menampilkan permainan lesung. Begitu. Nomor 2, bacalah ringkasanmu dengan teman sebelahmu. Kita lanjutkan ke halaman 154, ada Ayo Berlatih PPKN. Nomor 1, mengapa sikap toleransi sangat penting untuk diterapkan dalam keragaman? Jelaskan alasanmu. Jawabnya, agar tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan tenteram. Nomor 2, suatu hari Dedi, Komang, dan Jonas akan mempelajari seni tari Bali. Ketika azan berkumandang, Dedi meminta izin untuk melaksanakan sholat. Komang dan Jonas pun memberikan waktu kepada Dedi untuk melaksanakan sholat. Komang juga mengecilkan volume radio. A. Menurutmu, apakah sikap Komang dan Jonas sudah mencerminkan toleransi dalam kearagaman? Jelaskan alasanmu. Jawabnya adalah ya, sudah, karena Komang dan Jonas telah mengizinkan Dedi untuk sholat dahulu. B. Apa manfaat yang diperoleh dari sikap toleransi tersebut? Jawabnya adalah tercipta kehidupan yang rukun, aman, damai, dan tenteram. Nomor 3. Saat menghadiri diskusi warga, Pak Satrio tidak menerima hasil keputusan diskusi. Pak Satrio meminta hasil keputusan dibatalkan karena hasil keputusan tersebut tidak sesuai dengan pendapatnya. A. Apakah kamu setuju dengan sikap Pak Satrio? Jawabnya adalah tidak setuju. B. Bagaimana sebaiknya sikap Pak Satrio dalam berdiskusi? Jawabnya adalah sebaiknya sikap Pak Satrio menerima keputusan diskusi dengan lapang dada dan mau melaksanakannya. Atau sebaiknya Pak Satrio menerima perbedaan pendapat yang ada saat diskusi. Itu juga betul jawabannya, adik-adik. Yang C, bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dalam kegiatan berdiskusi? Jawabannya adalah menerima dan menghargai setiap perbedaan pendapat saat diskusi. Kita ke halaman 155, bahasa Indonesia. Baca dulu sebuah teks Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian nomor 2, pertanyaannya, setelah membaca teks di atas, catatlah informasi penting yang ada pada teks tersebut. Ini informasinya penting. Informasi pentingnya adik-adik. Yang pertama, dibangunnya 2 tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Informasi penting yang kedua adalah umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Lanjut ke nomor 3, buatlah sebuah peta pikiran dengan informasi penting yang sudah kamu temukan dari teks tersebut. Nah, inilah dia peta pikirannya, adik. Judulnya adalah Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Nah, ini sejarah pembangunan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral, kemudian tujuan dan manfaat dari dibangunnya Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Atau adik-adik juga bisa membuatnya seperti ini, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian yang ini adik-adik ganti dengan dibangunnya 2 tempat ibadah yang berdekatan, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Kemudian yang ini adik-adik bisa ganti dengan informasi yang kedua, yaitu umat dari kedua agama tersebut hidup rukun dan berdampingan. Ya, adik-adik ya. Kita lanjutkan ke halaman 157, nomor 1, tuliskan bahan-bahan alam yang dapat dibuat karya mozaik. Yang pertama, daun kering, cangkang telur, biji-bijian, ranting kering. Nomor 2, bagaimana langkah membuat karya aplikasi? Jawabnya adalah bahan berupa kain perca atau kain flanel ditempel pada permukaan benda sehingga tampak menarik. Nomor 3, jelaskan perbedaan antara kreasi mozaik dan aplikasi. Karya mozaik merupakan karya seni 2 dimensi, sedangkan karya seni aplikasi merupakan karya seni 3 dimensi. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Sudah saya perhatikan. A. Bahan apa saja yang digunakan pada kreasi tersebut? Bahan apa aja? Jawabnya adalah biji-bijian, kertas karton, dan perekat. B. Menurutmu bagaimana langkah membuat kreasi tersebut? Jawabnya adalah
Gambarlah pola terlebih dahulu, kemudian tempelkan biji-bijian sesuai pola, lalu keringkan. Masih di halaman 157 adik-adik, ada yuk berlatih bahasa Indonesia tentang R.A. Kartini. Silakan dibaca dulu ya adik-adik. Kita lanjutkan dengan pertanyaannya nomor 1. Tuliskan kalimat utama dari setiap paragraf pada teks tersebut. Kalimat utama pada paragraf pertama adalah Ibu Kartini dilahirkan tanggal 21 April 1879 di Jepara dengan nama Raden Ajeng Kartini. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah Ibu Kartini tidak pernah berhenti belajar walaupun tidak diperbolehkan sekolah lagi. Kalimat utama pada paragraf ketiga adalah Ibu Kartini mendapat dukungan dari suaminya untuk terus membagi pengetahuannya dengan teman-teman. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah Ibu Kartini menghembuskan napas terakhirnya pada usia 25 tahun. Nomor 2, tuliskan gagasan pokok setiap paragraf. Gagasan pokok pada paragraf pertama adalah asal-usul Ibu Kartini. Paragraf kedua adalah Ibu Kartini terus belajar walaupun tidak boleh sekolah lagi. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah Ibu Kartini mendapat dukungan dari suaminya untuk membagikan ilmu pengetahuannya. Paragraf keempat, Ibu Kartini menghembuskan napasnya pada usia 25 tahun. Kita lanjut ke halaman 160. Di sana ada latihan soal subtematika yang dimulai dari bahasa Indonesia. Silakan baca dulu teksnya adik-adik. Kemudian saya nomor 1 ya. Arti istilah buat tangan pada teks di atas yang tepat adalah A. Barang yang dibawa dari hasil bepergian atau oleh-oleh. Nomor 2, pelancong atau turis merupakan kata yang memiliki arti sama dengan kata titik-titik pada paragraf tersebut. Jawabnya adalah D, wisatawan. Nomor 3, ide pokok dari teks tersebut adalah jawabnya kota Yogyakarta memiliki beberapa julukan. Di antaranya kota pelajar, kota budaya, hingga kota aman dan nyaman. Nomor 4. Baca dulu teksnya adik-adik, keragaman agama. Nomor 4, pertanyaannya ada di sini. Tuliskan arti kata-kata berikut dalam kamus KBBI. Semboyan, survei, suku, bertoleransi. Semboyan dulu artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan, intisari dari suatu usaha atau sebagainya. Slogan, moto. Kemudian survei. Survei artinya adalah teknik riset dengan memberi batas yang jelas atas data, penyelidikan, dan peninjauan. Kemudian suku. Suku artinya golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Yang D, toleransi artinya adalah bersikap toleran. Nomor 5. Tulislah ringkasan berdasarkan isi teks keragaman agama dan suku bangsa Indonesia. Ini ringkasannya adik-adik. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Berdasarkan hasil survei pemerintah, bangsa Indonesia terdiri dari atas 1.300 suku. Banyaknya jumlah suku bangsa tersebut diiringi oleh beragamnya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Walaupun berbeda, bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Sesuai dengan semboyannya, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda-beda tetap satu. Silakan di stop videonya dan disalin. Kita lanjutkan ke IPA adik-adik. Berikut ini yang bukan sifat-sifat magnet adalah jawabnya D, C, dapat menghasilkan listrik. Nomor 2, benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet adalah jawabnya A, jarum. 3, perhatikan gambar di samping. Sudah saya perhatikan itu ban. Tujuan ban dibuat beralur seperti pada gambar tersebut adalah jawabnya B, memperbesar gaya gesek. Nomor 4, tuliskan 2 contoh keuntungan dan 2 contoh kerugian gaya gesek. Keuntungannya dulu ya adik-adik adalah sendal yang beralur agar tidak mudah terpleset. 1. Rem pada sepeda agar kecepatan bisa diperlambat untuk menghindari kecelakaan. Kerugiannya, gir roda dengan rantai sepeda motor yang sering bergesekan akan membuat mesin cepat panas. Kemudian ban mobil yang sering digunakan akan sering bergesek dengan aspal akan rusak.
Nomor 5, perhatikan gambar berikut. A. Gaya apakah yang bekerja pada peristiwa di samping? B. Mengapa kecepatan turun penerjun payung melambat setelah parasut terbuka? Jawaban yang A adalah gaya gravitasi, yang B karena terjadi gaya gesekan antara parasut dan udara. Kita lanjut ke SBDP. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di atas merupakan contoh karya seni tempel. Jenis jawabnya adalah yang A, mozaik. Nomor 2, bahan yang digunakan dalam membuat karya seni kolase adalah jawabnya boleh A, kertas majalah, atau C, kayu. Yang dimaksud adalah kayu ranting ya adik-adik ya. Jadi jawabnya boleh A, boleh C. Harusnya yang A sih. Nomor 3, bahan utama yang digunakan untuk membuat karya mozaik di samping adalah jawabnya potongan kertas berwarna. Nomor 4, tuliskan langkah-langkah dalam pembuatan karya seni montase. Yang pertama, siapkan alat bahan, carilah gambar yang siapkan alat dan bahan. Yang kedua, carilah gambar pada koran bekas, gunting gambar pada koran bekas, rekatkan gambar sesuai tema, dan keringkan. Nomor 5, tuliskan perbedaan bahan yang digunakan dalam karya seni aplikasi dan karya seni mozaik. Bahan yang digunakan karya aplikasi biasanya berupa kain flanel atau kain perca, sedangkan bahan untuk karya mozaik berupa potongan kertas, potongan keramik, potongan kaca, dan lain-lain. IPS nomor 1. Tambak udang merupakan contoh kegiatan ekonomi di bidang, jawabnya adalah C, perikanan. Nomor 2, contoh kegiatan ekonomi di bidang kesehatan, jawabnya adalah B, dokter memeriksa pasien di klinik. Nomor 3, di peternakan sapi dimanfaatkan untuk, jawabnya diambil daging dan susunya. Nomor 4, manfaat kegiatan ekonomi pada bidang jasa adalah dapat menggunakan jasa seseorang sesuai dengan keahliannya dan sesuai dengan bidangnya. Nomor 5, tuliskan 5 contoh barang yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi industri. Ada makanan ringan, minuman kemasan, alat tulis, pensil, dan penghapus atau buku. Makanan ringan, 2, 3, 4, 5. Penghapus buku. Udah 5 ya adik-adik ya. PPKN nomor 1, ketika teman sedang melakukan ibadah sebaiknya kamu, jawabnya C, menghormatinya. Nomor 2, Made dari Bali. Ia ingin bermain ke rumah Joko yang berasal dari Jawa. Sikap yang seharusnya Joko lakukan adalah, jawabnya yang B, mempersilahkan Made bermain. Nomor 3, Bhinneka Tunggal Ika artinya walau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nomor 4, tuliskan 5 contoh sikap yang harus kamu lakukan dalam keberangan agama, suku, budaya di Indonesia. Yang pertama, menghormati teman yang sedang beribadah, tidak memaksakan suatu kepercayaan kepada orang lain, menghormati agama lain, tidak merendahkan suku lain, mau berteman dengan teman yang berbeda suku, mau mempelajari budaya dari daerah lain, dan tidak merendahkan budaya daerah lain. Nomor 5, tuliskan pendapatmu mengapa kita harus menjaga kerukunan dalam keragaman budaya di Indonesia. Jawabnya agar tercipta kehidupan yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Baiklah adik-adik, tuntas sudah pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka bisa mengerjakan buku pulpen jilid 4C tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.